Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Masih kita pada pasal beriman kepada Allah. Beliau mengatakan wa nu'minu bi annahu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir lahu maqalidus samawati wal ard yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu bikulli syai'in alim. Dan kita beriman, kita di sini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masih kita berbicara tentang akidah kita dan keyakinan kita terhadap Allah berdasarkan ayat ini. Wa nu'minu bi annahu, dan kita beriman sesungguhnya dia yaitu Allah laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah. Allah SWT dialah Al-Ahad, Al-Wahid, yang Maha Esa. Maha Esa, Ahad, tidak ada yang serupa dengannya. Tidak ada yang serupa dengan Allah di dalam zat, dan tidak ada yang serupa dengan Allah di dalam sifatnya, yaitu hakikat dari sifatnya. Allah SWT dialah laisa kamitslihi syai', yang tidak ada yang serupa dengan dia, baik di dalam zatnya maupun di dalam sifatnya maupun di dalam af'alnya, yaitu di dalam pekerjaan-pekerjaan Allah SWT. Ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Di antara nama Allah adalah Al-Ahad, dan di antara nama Allah adalah Al-Wahid. Allah SWT apabila mengabarkan kepada kita nama, mengabarkan kepada kita sifat, mengabarkan kepada kita tentang pekerjaan-pekerjaannya, ketahuilah bahwasanya nama, sifat, dan juga pekerjaan-pekerjaan Allah tidak serupa dengan apa yang ada pada makhluk. Ini kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Syai' di sini adalah nakirah fi siyaq an-nafi. Dia adalah kalimat yang nakirah, dan di sini adalah negatif kalimatnya, sehingga menunjukkan keumuman, umum, yaitu Allah SWT tidak ada yang serupa dengan dia sesuatu apapun, baik di dalam zatnya, di dalam sifatnya, maupun di dalam pekerjaannya. Zat Allah SWT tidak sama dengan zat makhluk, dan sifat Allah juga demikian, tidak sama dengan sifat makhluk. Dan pekerjaan Allah, apa yang Allah lakukan juga tidak sama dengan yang dilakukan oleh makhluk. Sehingga dari sini Ahlus Sunnah meyakini apabila Allah SWT mengabarkan kepada kita tentang zatnya, mengabarkan kepada kita tentang sifatnya, mengabarkan kepada kita tentang pekerjaan-pekerjaannya, Ahlus Sunnah mengatakan pasti sifat tersebut dan pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak sama dengan yang ada pada makhluk. Tapi sifat tersebut sesuai dengan keagungan Allah. Pekerjaan-pekerjaan tersebut sesuai dengan keagungan Allah SWT. Karena Allah mengabarkan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Sehingga setiap nama dan juga sifat dan juga af'al, pekerjaan-pekerjaan Allah yang Allah kabarkan kepada kita, kita yakin bahwasanya tidak ada di antara apa yang kita sebutkan tadi yang serupa dengan makhluk. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mereka mempelajari nama dan juga sifat Allah SWT, ini yang senantiasa mereka sebutkan, bahwasanya penetapan nama dan juga penetapan sifat, penetapan fi'il bagi Allah SWT tidak mengharuskan kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah SWT mengabarkan kepada kita nama, dan di dalam nama tadi mengandung sifat, maka kita yakini bahwasanya sifat tersebut adalah dimiliki oleh Allah, tapi tidak sama dengan makhluk. Ya, seperti nama-nama yang sudah berlalu penyebutannya. Misalnya Allah SWT memiliki nama Al-Alim Al-Qadir. Al-Alim artinya maha mengetahui. Di dalamnya ada sifat Al-Ilm. Ilmu yang Allah miliki adalah ilmu yang sempurna, yang sangat sempurna, mencapai puncak kesempurnaan. Kita tetapkan bahwasanya ilmu tadi adalah sifat Allah. Kemudian kita yakini bahwasanya ilmu tadi tidak sama dengan ilmu yang dimiliki oleh makhluk. Karena makhluk juga memiliki sifat ilmu. Ya, dalam Al-Quran, ya, Nabi Ibrahim dikabarkan kepada beliau bahwasanya beliau akan mendapatkan anak yang memiliki sifat ilmu, bi ghulamin alim, ya, dengan anak yang memiliki sifat ilmu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama.
Sungguhnya orang yang takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Berarti makhluk juga memiliki sifat ilmu. Ketika Allah mengabarkan bahwasanya Allah adalah Al-Alim, laisa kamitslihi syai'. Berarti sifat ilmu yang Allah miliki tidak sama dengan hakikatnya dengan sifat ilmu yang dimiliki oleh makhluk. Ilmu Allah adalah ilmu yang sempurna. Bagaimana kesempurnaannya? Ilmu Allah tidak didahului oleh kebodohan dan tidak diiringi dengan kelupaan. Beda dengan manusia. Ya, manusia dia berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Para ulama, bagaimanapun kehebatan dan ketinggian ilmu yang dia miliki, pasti dahulu diawali dengan ketidaktahuan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu. Sama antara kita dengan ulama. Ya, bahwasanya kita dahulu dilahirkan dalam keadaan kita tidak tahu. Jadi ilmu kita diawali dengan ketidaktahuan. Tapi apakah terus demikian? Tidak. Pasti di sana ada akhirnya. Kita akan mati. Atau sebelum mati seseorang sudah lupa atau dilupakan atau terkena musibah sehingga dia tidak mengingat sesuatu apapun. Mungkin saja yang demikian. Atau berkurang kekuatan hafalannya. Itu ilmu yang kita miliki. Sehingga sebagian orang menjadi pikun. Bahkan terkadang dia tidak mengetahui dan tidak ingat namanya. Dan tidak ingat nama-nama anak-anaknya yang selama ini dia bergaul dengan mereka, hidup serumah dengan mereka. Ini keadaan manusia. Kita memiliki ilmu dan Allah juga mengabarkan bahwasanya dia Al-Alim. Tapi seperti yang tadi kita sebutkan, bahwasanya ilmu Allah sesuai dengan keagungannya, ilmu yang sempurna, tidak sama dengan ilmu yang dimiliki oleh makhluk. Al-Qadir, Allah SWT dialah Al-Qadir yang maha berkuasa untuk melakukan segala sesuatu. Kita manusia juga memiliki qudrah, juga memiliki kekuasaan. Kita bisa duduk, kita bisa berjalan, kita bisa makan, kita bisa bermain. Berarti kita punya qudrah. Tapi beda antara qudrah kita dengan qudratullah. Qudratullah ala kulli syai'. Allah maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Adapun kita, banyak perkara-perkara yang kita tidak bisa melakukannya. Maka bagaimana kita samakan antara qudrah Allah dengan qudratul makhluk? Sehingga laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan insyaallah kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam.